Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan Irfan Amin yang akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengunjungi Masjid Giri Purno yang berada di Kabupaten Klaten. Oleh karena itu, ikuti terus perjalanan kita hari ini. Masjid Giri Purno merupakan masjid peninggalan dari Kasunanan Surakarta yang masih bertahan dengan gaya seninya hingga kini. Adapun lokasinya berada di Desa Pakahan, Kecamatan Jogonalan, Klaten, dan dikelilingi oleh hamparan hijaunya persawahan. Ketika masuk ke dalam masjid, kita akan disambut dengan gerbang yang memiliki tembok tebal bak benteng. Di setiap sudut bangunan juga tertulis angka 1932 dan 1862. Adapun maknanya adalah tahun 1932 Masehi dan tahun 1862 tahun Jawa, yang berarti tahun tersebut adalah tahun berdirinya dari Masjid Giri Purno. Selain itu, terdapat juga ciri khas dari tulisan Paku Buwono X atau PBX apabila kita tuliskan dalam huruf Romawi, sebagai bukti bahwa berdirinya masjid tersebut pada masa atau pada era Paku Buwono ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, saat ini kita berada di Masjid Giri Purno yang berada di Kabupaten Klaten. Apabila kita melihat arsitektur pada masjid ini memiliki tekstur dan gaya khas Jawa. Dari dindingnya, dari langit-langitnya, dan dari tiang-tiang yang berdiri kokoh untuk menyangga masjid ini. Tentu saja, karena masjid ini merupakan warisan dari Kasunanan Surakarta. Penasaran kan ceritanya? Ikuti perjalanan saya pada hari ini. Dalam kisahnya, masjid ini berdiri sebagai bentuk hadiah kepada tabib keraton yang bernama Ki Karsodimejo. Ki Karsodimejo sendiri saat itu mampu mengobati salah satu penyakit dari anggota keluarga Keraton Surakarta. Sebagai bentuk apresiasi dan rasa terima kasih, maka Paku Buwono ke-10 memberikan Masjid Giri Purno kepada Ki Karsodimejo. Kini Ki Karsodimejo dimakamkan di belakang masjid, dan di makam tersebut juga dihuni atau dimakamkan oleh keluarga dari Ki Karsodimejo. Oke, kita saksikan saat ini teras dari Masjid Giri Purno. Selazimnya pada teras masjid-masjid yang memiliki gaya dan arsitektur Jawa, masjid ini juga memiliki paduan dari tangga yang berundak. Dari sebelum tempat wudhu, teras, hingga masuk ruang utama dari masjid. Tentu saja, ruang berundak ini bukan hanya sekedar ruang saja, tapi memiliki filosofi. Filosofi apa yang terkandung pada ruang berundak ini? Pertama, saat kita akan menuju masjid atau ruang utama dari masjid, kita harus menuju dari tanah paling bawah. Sehingga kita akan masuk dari satu tahap ke tahap lainnya, hingga tahap paling atas. Demikianlah filosofi dari mengapa masjid-masjid yang memiliki gaya dan aksen Jawa selalu dibuat berundak. Lalu, masjid ini juga memiliki 3 pintu. Pintu utama tentu terletak pada yang paling tengah, dan pintu sebelah kanan maupun sebelah kiri merupakan pintu penyangga atau pintu penambah dari pintu utama. Lazimnya apabila pintu-pintu dibuka, pintu tengah selalu ditutup apabila masih menggunakan konsep tradisional, karena pintu utama biasanya dibuka pada hari-hari istimewa atau hari-hari tertentu saja. Namun saat ini, saat era modern atau era semakin maju, pintu semuanya ikut dibuka karena jamaah semakin banyak.
Dan bisa kita saksikan saat ini ada beduk dan kentongan. Beduk dan kentongan tidak dibunyikan pada setiap hari atau setiap 5 waktu sholat. Namun biasanya ini dibunyikan saat sholat Jumat menjelang. Karena mengapa? Karena saat ini kita sudah mengenal yaitu loudspeaker atau pengeras suara, sehingga beduk ini lebih digunakan sebagai seremonial. Ayo kita masuk ke dalam dan kita menyaksikan apa saja yang terkandung dari Masjid Giripurno ini. Karena kalau misalkan kita menjelajahi pada ruang teras saja, itu sudah sangat banyak, apalagi kalau kita tambah pada ruang dalam saat ini. Nah, ini adalah ruang utama atau ruang dari yang digunakan sebagai jemaah untuk sholat. Ada garis soft dan ada garis tiang yang berada di setiap sisi. Tiang atau soko guru yang ada di Masjid Giripurno ini sangatlah unik. Karena kenapa? Karena ini merupakan tiang asli yang belum direnovasi sama sekali. Bahkan ukiran-ukiran batik juga masih terlihat sangatlah jelas dan belum ada bekas-bekas yang termakan rayap atau serangga-serangga lainnya. Sehingga kita masih bisa menikmati ukiran-ukiran atau seni-seni yang diwariskan oleh para pendahulu kita saat membangun masjid ini. Ada 4 tiang yang menyangga dari atap atau langit-langit dari masjid ini. Dan bisa kita saksikan mihrab atau tempat bagi para imam menunaikan ibadah sholat. Mihrabnya ini sangat unik karena berbentuk melengkung dan tidak ada sudut pada atasnya. Ya, kalau misalkan kita saksikan hanya ada di masjid-masjid yang memiliki arsitektur Jawa. Kalau misalkan kita perhatikan juga Masjid Keraton atau Masjid Agung Surakarta juga memiliki bentuk seperti ini, pola seperti ini. Nah, dan di bagian paling atas bisa kita perhatikan itu merupakan lambang dari Keraton Surakarta, terutama lambang dari PB10 atau Pakubuwono ke-10. Di situ tertulis ada 1862 sebagai tanda atau angka tahun Jawa yang bertepatan pada tahun 1932, yang bermakna bahwa masjid ini didirikan pada tahun 1862 tahun Jawa dan 1932 Masehi. Nah, beginilah isi dari Masjid Giripurno yang memiliki arsitektur Jawa yang dibuat oleh Pakubuwono ke-10. Mari kita saksikan bagian-bagian lainnya dari Masjid Giripurno. Oke Tribuners, dari Masjid Giripurno, keindahannya tidak hanya dinikmati dari bagian dalamnya saja, tapi ketika kita bermain ke halamannya atau keluar dari masjid, kita akan menyaksikan ada peninggalan yang bisa kita lihat pada samping masjid. Apa itu? Ada sebuah kolam yang dimana di tengahnya terdapat sebuah tugu, dan ada sebuah tulisan aksara Jawa yang merupakan peninggalan dari Kasunanan Surakarta. Seperti yang tertulis pada satu sisi dan sisi lainnya, kolam ini dibuat pada tahun 1940 atau yang bertepatan pada tahun 1871 pada tahun Jawa. Dan kita saksikan saat ini di sini masih terdapat beberapa ekor ikan yang sengaja dipelihara sebagai hiasan untuk memperindah dari Masjid Giripurno. Sehingga bagi Anda-Anda yang sedang beribadah di Masjid Giripurno, ketika selepas menunaikan ibadah, Anda juga bisa menghibur diri dengan menyaksikan ikan-ikan yang berenang dengan bebasnya di tugu atau di kolam yang berada di samping Masjid Giripurno. Dan di samping saya atau di belakang saya juga ada makam dari tabib Kerajaan Kasunanan Surakarta. Mari ikuti perjalanan saya. Nah, ini merupakan makam dari Ki Karsodimejo. Kalau misalkan kita lihat, makam ini juga dibuat berundak. Tentu ketika dibuat berundak ada filosofinya. Kalau misalkan kita tahu ada makam Imogiri yang berada di Bantul,
Di sana berundak yang sangat tinggi, bahkan ada ratusan anak tangga. Tapi di sini hanya ada beberapa anak tangga saja. Di sini kalau misalkan bisa kita filosofikan menyerupai dari makam Imogiri, bahwasanya yang dimakamkan di sini bukan hanya sembarang orang saja, namun orang tertentu atau memiliki marwah dan wibawa dan pengaruh pada desa atau wilayah ini. Dan kalau misalkan kita lihat di sana ada nama Ki Karsodimejo. Ki Karsodimejo bukanlah sembarang orang, namun dia adalah sosok tabib kerajaan pada masa Kasunanan Surakarta. Ki Karsodimejo memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang. Oleh karena itu, ketika Pakubuwono ke-10 meminta bantuan dari Ki Karsodimejo, beliau mampu mengabulkan dari permintaan Pakubuwono X untuk menyembuhkan penyakit dari anggota keluarga kerajaan. Hingga akhirnya Pakubuwono X merasa bersenang hati dan memberikan masjid ini sebagai hadiah kepada Ki Karsodimejo. Dan ini adalah makam dari Ki Karsodimejo dan juga keluarganya beserta warga-warga yang berada di sini. Oke Tribuners, saat ini kita berada di makam utama milik dari Ki Karsodimejo dan beserta keluarganya. Bisa kita saksikan saat ini. Di sini yang tertutup oleh ruangan dan terkunci oleh gembok adalah makam dari Ki Karsodimejo beserta pasangannya. Dan di sekelilingnya adalah makam-makam dari keluarganya. Dan makam ini selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat. Terlihat masih banyak sisa-sisa bunga yang digunakan oleh masyarakat saat berziarah. Terutama saat ini kita berada di bulan Ramadan, banyak masyarakat yang meyakini ketika berdoa di bulan Ramadan, insya Allah doanya akan dimustajabkan atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti kita saksikan saat ini, suasana dari makam memiliki kekuatan atau suasana dari makam-makam layaknya para raja. Karena seperti punden berunda atau tangga yang kita naiki, hingga aulanya, hingga rasa-rasanya, semuanya memiliki khas seperti makam-makam para raja atau makam-makam bangsawan dari bangsawan Surakarta dan Yogyakarta pada umumnya. Oke Tribuners, sampai sini perjalanan kita di Masjid Giri Purno. Selalu ikuti kami di akun media sosial Tribun Solo, YouTube, Facebook, dan Instagram. Karena masih banyak petualangan khazanah keislaman yang akan kami sajikan kepada Anda. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Tribuners, saat ini kita baru saja berjalan-jalan dari Masjid Giri Purno dan makam Ki Karsodimejo. Dan kalau misalkan kita perhatikan, ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Dari pelajaran sejarah dan hikmah yang semoga bisa memperdalam ajaran agama Islam kita selama di bulan Ramadan. Bersama saya Irfan Amin, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.